Pemirsa, perdagangan saham di hari Jumat, hari terakhir pekan ini, diperkirakan akan memberikan hasil penguatan indeks harga saham gabungan. Apakah itu akan terjadi? Karena biasanya di hari Jumat banyak investor yang enggan menyimpan saham dan melepasnya. Kita langsung memeriksanya, langsung kita hubungi Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, pada pagi ini kelihatannya indeks masih cukup fluktuatif. Tadi saya sempat lihat sebelum ini sudah menguat, tapi sekarang saya lihat sudah melemah. Apakah memang bursa akan melemah pada hari terakhir pekan ini atau memang ada potensi menguat, Mercy? Leo dan pemirsa, analis memprediksi bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan masih berpotensi menguat antara 6.590 sampai 6.690 pada perdagangan hari ini. Namun memang pergerakannya cukup fluktuatif karena ada sentimen positif dari luar negeri, namun masih ada tekanan jual dari investor asing di pasar saham Indonesia. Kita bisa lihat pergerakan IHSG saat ini, Leo dan pemirsa, penguatannya sangat tipis 0,01%, bahkan saat ini kembali melemah dan menguat lagi sangat fluktuatif di level 6.629 dengan nilai transaksi sebesar 1 triliun pagi hari ini. Memang ada sentimen yang mix di pasar, Leo. Di satu sisi ada sentimen positif karena data inflasi di Amerika Serikat melandai pada bulan Desember 2022 sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Yang mana inflasi di Amerika Serikat turun dari bulan November 7,1% menjadi 6,5% di bulan Desember secara tahunan. Ini menjadi sentimen positif karena pelaku pasar berharap bahwa The Fed tidak akan terlalu agresif di tahun 2023 ini dan memberikan ruang soft landing bagi ekonomi di Amerika Serikat. Artinya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat ini mungkin akan melambat namun tidak mencapai pertumbuhan negatif. Ini memang menjadi harapan dari para pelaku pasar di tahun 2023 ini. Kalau kita lihat data inflasi di Amerika Serikat ini membuat indeks global bergerak menguat, Leo dan pemirsa. Di antaranya indeks Dow Jones di Amerika Serikat yang masih naik 0,64% saat penutupan perdagangan malam kemarin. S&P 500 juga ditutup menguat 0,34%, sementara Nasdaq Composite naik 0,64%. Indeks di kawasan Eropa juga mengalami penguatan, di antaranya di London, Inggris, FTSE 100 yang masih menguat 0,89%, dan di Jerman, the DAX juga naik 0,74%. Sementara itu pergerakan indeks di kawasan Asia, indeks utama kawasan Asia pagi hari ini memang cukup variatif, di antaranya indeks Nikkei Jepang yang melemah 1,12%, sementara indeks Hang Seng Hong Kong dan indeks Straits Times Singapura mengalami penguatan masing-masing 0,4% dan 0,6% pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hari ini. Leo dan pemirsa, memang kalau kita lihat adanya ekspektasi dan harapan The Fed tidak akan agresif lagi, ini akan menguntungkan, dinilai menguntungkan bagi saham-saham sektor teknologi. Bahkan lembaga Goldman Sachs percaya bahwa sektor teknologi terutama di kawasan Asia, ini saham-sahamnya akan mulai mengalami rebound pada semester 1 tahun 2023 ini setelah mengalami tekanan yang dalam di tahun 2022 kemarin. Namun memang kita perlu waspada juga, selain ada potensi penguatan secara teknikal, namun investor asing masih mencatatkan jual bersih di pasar saham Indonesia selama 1 pekan terakhir. Tercatat net sell dari investor asing sudah mencapai 2,4 triliun di pasar saham, sehingga berpeluang juga membuat indeks harga saham gabungan bergerak melemah dan fluktuatif pada perdagangan hari ini. Namun range pergerakan indeks masih berada antara 6.590 sampai 6.690. Leo. Kalau indeks masih belum terlalu pasti bagaimana pergerakannya, Mercy, bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Karena disinyalir ada perpindahan dana asing dari equity atau saham di Bursa Efek Indonesia ke surat berharga negara, dan itu membuat rupiah menguat. Apakah itu benar dan apakah itu juga membuat rupiah menguat pagi ini? Kami memantau nilai tukar rupiah kembali mengalami penguatan yang signifikan pagi hari ini, Leo dan pemirsa. Penguatannya mencapai 0,89%. Maksud kami penguatannya 0,84%. Dan saat ini nilai rata-rata atau nilai tengah rupiah sudah menyentuh 15.210 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini juga ditopang oleh sentimen global yang semakin yakin bahwa The Fed tidak akan agresif tahun 2023 ini. Dan melihat dari posisi dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas
mayoritas mata uang utama dunia, yaitu dolar indeks yang kembali melemah 0,02% pagi hari ini ke level 102. Level 102 ini merupakan level terendah dari dolar Amerika Serikat sejak bulan Juni tahun 2022 kemarin. Kami juga melihat tren dari obligasi pemerintah Indonesia yang semakin diminati, Leo. Kalau kemarin kita bisa lihat imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun ada di 6,8%. Pagi hari ini kembali turun ke angka 6,7%, yang artinya ini semakin diminati oleh para investor sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah. Belum lagi ada optimisme terkait dengan revisi aturan devisa hasil ekspor yang akan memperluas sektor-sektor yang mewajibkan dana hasil ekspornya diletakkan atau disimpan di Indonesia, diantaranya adalah sektor manufaktur. Dan kami memantau pelemahan dari dolar Amerika Serikat ini juga berdampak positif bagi harga emas. Harga emas di luar negeri, harga emas COMEX ini sudah menyentuh level 1.900 dolar Amerika Serikat per troy ounce dengan penguatan 0,12%. Harga emas antam dalam negeri juga mengalami penguatan 0,67%. Saat ini 1 gram emas dijual seharga Rp1.042.000 per gramnya. Dan harga minyak kemarin sempat menguat 1%, namun saat ini memang mengalami pelemahan tipis, Leo, diantaranya minyak WTI yang turun 0,15% seharga $78 per barel, dan minyak jenis Brent yang melemah 0,2% seharga $83 Amerika Serikat per barel. Malam kemarin harga minyak mentah ini mengalami penguatan 1% setelah Amerika Serikat merilis data inflasi yang semakin melandai sehingga membuat investor dan juga pelaku pasar ini semakin yakin dan memiliki keyakinan bahwa soft landing ekonomi masih mungkin terjadi di tahun 2023 dan Amerika Serikat mungkin bisa menghindari resesi ekonomi jika memang The Fed tidak akan terlalu agresif di tahun 2023 ini. Dan pagi ini juga pelaku pasar masih menunggu data ekspor impor di Tiongkok yang akan menjadi indikator pemulihan ekonomi di kawasan Tiongkok seiring dengan komitmen pemerintah Tiongkok untuk kembali menggenjot pertumbuhan ekonomi kembali ke 6%. Demikian Leo dan pemirsa laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Kita ikuti sepanjang hari ini Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.